Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari akar persamaan kuadrat, lalu menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Oke ya, langsung aja kita ke yang pertama dulu, memahami maksud dari akar persamaan kuadrat. Oke, apa itu akar persamaan kuadrat? Jadi nanti kalian akan sering mendengar istilah akar. Jadi akar itu nama lainnya adalah solusi atau penyelesaian. Gitu sama aja ya. Akar, solusi, dan penyelesaian artinya sama semua. Nah, artinya apa? Artinya adalah nilai-nilai X yang membuat persamaannya menjadi 0. Oke, supaya kalian lebih paham, Pak Beni langsung ke soal aja ya, ke contohnya nih. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita pikirin nih, berapa sih angka yang bisa gantiin X supaya ini kalau dihitung nanti hasilnya 0. Ayo, berapa? Ada yang tahu? Oke, gini ya, Pak Beni kasih petunjuk dulu. Ingat, persamaan kuadrat berarti kan pangkat paling tinggi pangkat 2. Kalau pangkatnya pangkat 2, berarti jawabannya nanti pasti ada 2. Gitu ya. Jadi kalau dia pangkat 2, jawabannya pasti ada 2. Kalau dia pangkat 3, jawabannya pasti ada 3, dan seterusnya. Oke? Nah, jawabannya adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Kalau nggak percaya, kita uji. Misal ya, kalau X-nya sama dengan minus 4, berarti kan persamaan kuadratnya jadi minus 4 dipangkatin 2. Lalu ditambah 3x, x-nya diganti minus 4, berarti 3 kali minus 4, terus dikurangin 4, apakah hasilnya 0? Kita uji. Minus 4 pangkat 2, berarti kan 16. Ditambah 3 dikali minus 4, berarti kan minus 12, langsung aja ya, jadi minus 12. Terus dikurangin 4, cek, 16 dikurang 12, 4 dong ya kan, 4 dikurang 4, 0. Bener kan hasilnya 0? Maka X-nya bener nih, jawabannya minus 4. Cek satu lagi, X sama dengan 1. Berarti setiap ketemu X ganti sama angka 1. Berarti kan jadinya 1 pangkat 2 ditambah 3X, 3 kali 1 dikurang 4. Kita cek lagi nih, 1 pangkat 2, ya 1 dong ya kan. 3 kali 1, ya 3. Kurangin 4. 1 tambah 3, 4. Dikurang 4, 0. Bener kan? Yang penting hasilnya 0. Berarti X sama dengan 1 juga bener jawabannya. So, akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Ini ya jawabannya ya. Nah, tapi dari mana Pak Beni tahu jawabannya itu? Setelah slide ini akan Pak Beni ajarkan. Oke, ini dia cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini Pak Beni ada 2 tabel, bentuk umum dan bentuk faktor. Jadi kalau kita mau mencari akar dari suatu persamaan kuadrat, kita ubah dulu bentuk umum ini ke dalam bentuk faktor. Bentuk faktornya kayak gitu ya. Nah, supaya lebih paham, Pak Beni kasih sedikit contoh dulu. Misalkan kalau depannya 2x kuadrat, maka di sini nanti 2x, di sini 2x dibagi 2. Kayak gitu, tinggal copy aja angkanya. Kalau misalkan di sini nanti soalnya 3x kuadrat tambah sesuatu dan seterusnya, berarti di sini nanti bentuk faktornya 3x dikali 3x bagi 3. Gampang kan polanya? Oke. Terus titik-titiknya diisi apa Pak Beni? Titik-titiknya nanti ada ketentuannya nih. Lihat kotak kuning. Jadi nanti kita pikirkan 2 angka. Kalau dikaliin nilainya sama dengan A kali C. Kalau ditambahin hasilnya sama dengan B. Jadi 2 angka itu yang kita pikirin nanti. Oke? Supaya makin paham, Pak Beni langsung ke contoh soal aja. Ini soal seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita catat dulu informasi pentingnya. A-nya. Di sini A-nya 1 dong ya kan? B-nya sama dengan 3 kan? Ingat ya, A itu yang di depan X kuadrat, B itu yang di depan X. Lalu C-nya sama dengan minus 4. C itu yang angka aja. Nah, selanjutnya apa lagi? Informasi penting butuh A kali C dulu berapa? Kita kaliin deh, A dikali C.
A kali C berarti kan 1 dikali minus 4. Berarti ya minus 4. Selanjutnya B udah ada kan. Jadi cukup sampai situ aja informasi pentingnya. Lalu sekarang kita buat bentuk faktornya. Bentuk faktor kan AX. A-nya kan 1. Berarti kan 1X ditambah titik-titik dikali 1X ditambah titik-titik dibagi A-nya 1. Kayak gitu kan. Ingat kalau dibagi 1 berarti nggak ngefek dong ya kan. Berarti hapus aja. Lalu 1X, satunya nggak perlu ditulis kan. Jadi tinggal kayak gini aja. Terus sama dengan 0. Baru kita cari titik-titiknya. Oke. Berarti nanti titik-titik dikali titik-titik sama dengan A kali C. A kali C-nya kan minus 4. Titik-titik ditambah titik-titik hasilnya B. B-nya 3. Nah kita pikirin deh. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 4? Dan kalau dijumlahin 3. Jawabannya pasti 4 dan minus 1 kan? Kita cek. 4 dikali minus 1, minus 4. Bener dong ya kan? 4 ditambah minus 1. Berarti langsung aja 4 kurang 1. Sama dengan 3. Bener kan? Maka titik-titiknya nanti kita isi. Yang 1 4, yang 1 minus 1. Kayak gitu. Ini udah selesai bentuk faktornya. Bisa dipahami kan? Nah selanjutnya baru kita buat akar-akarnya. Oke, karena ini sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa X plus 4 nilainya akan sama dengan 0. Atau yang satu lagi, X tambah minus 1 berarti kurang 1 aja ya. Sama dengan 0. Kita selesain yang kiri dulu. X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya doang sama dengan 4-nya pindahin ke kanan. Plus 4 pindah ke kanan jadi minus 4. Atau X minus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya aja minus 1 pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 1. So akar-akarnya X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Kayak gitu ya. Nanti kalian coba pelajari ini baik-baik lagi. Lanjut lagi, tentukan akar-akar dari ini. Oke. Nah di sini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini kan belum termasuk bentuk umum persamaan kuadrat kan? Karena sama dengannya bukan sama dengan 0. So kita ubah dulu. Ini jadi X kuadrat kurang 15X minus 14 pindah ke kiri jadi plus 14 dong ya kan? Sama dengan 0. Oke, itu baru bentuk umum. Nah sekarang kita catat informasi pentingnya. A-nya sama dengan 1 ya kan? B-nya sama dengan minus 15. C-nya sama dengan 14. Lalu A kali C penting nih. A kali C sama dengan 1 kali 14. Ya 14 juga. Oke. Lanjut sekarang kita buat bentuk faktornya. Bentuk faktornya berarti kalau dia A-nya 1 langsung aja ya. Berarti X tambah titik-titik dikali X tambah titik-titik. Nanti harus sama dengan 0. Oke deh, dicoret-coretan kita cari titik-titiknya. Titik-titik kali titik-titik sama dengan A kali C. A kali C 14. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan B. B-nya minus 15. Ayo berapa tuh? Yang dikaliin jadi 14, dijumlahin jadi minus 15. Jawabannya adalah minus 1 dikali minus 14. Cek aja ya. Minus 1 dikali minus 14 sama dengan 14 kan? Kalau ditambahin minus 1 tambah minus 14. Berarti kan sama dengan minus 1 dikurang 14. Jadi ya minus 15. Oke ya, paham kan? So, kita bisa isi di sini titik-titiknya. Yang 1 minus 1, langsung ganti aja ya. Ini jadi minus 1. Yang satu lagi minus 14. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Lanjut, berarti X kurang 1 sama dengan 0. Atau X kurang 14 sama dengan 0. Berarti X-nya aja sama dengan minus 1 pindah ke kanan. Jadi 1. Atau X sama dengan minus 14 pindah ke kanan. Berarti 14. Ya udah akar-akarnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 14.